Nah, lalu saudara bertanya, Pak, mulai dari mana? Mulai dari yang kita miliki. Mulai dari yang kita miliki. Misalkan begini, saya masih punya waktu sih Pak, dengan istri atau anak-anak saya. Ya, saya masih menghantarkan istri saya acap kali mungkin ke pasar dan sebagainya. Nah, manfaatkan apa yang ada. Waktu bersama ke pasar itu tadi. Gunakan itu sebagai satu batu pijakan, batu loncatan untuk membuat perubahan yang lebih baik. Ya Pak, saya kalau berangkat kerja dengan istri itu, ya saya berangkat sama-sama. Ya jangan lalu suami nyetir, istri lihat IG terus. Nah, manfaatkan loh, ini kan ada waktu nih, selama 14 menit misalkan, atau 15 menit. Gunakan itu untuk berinteraksi. Yeah. Gunakan itu untuk membangun hubungan. Ya mulai dari apa yang ada. Kebetulan Pak, hobi kami itu sama. Misalkan hobi bercocok tanam. Nah, manfaatkan hobi yang ada. Manfaatkan hobi yang ada. Pak, kalau saya malam, itu anak saya sering kali bertanya kepada saya mengenai mata pelajarannya. Loh, itu kesempatan. Jangan kamu yang sekolah, ayah yang suruh repot. Nah, ya bukan begitu. Justru ketika anak itu datang, ayah, aku tidak tahu dengan hal ini. Loh, itu kesempatan baik. Untuk kita itu punya hubungan yang karib, hubungan yang intim dengan anak kita. Oh ya, gimana? Misalkan namanya Joko, gimana Joko? Apa yang ayah bisa bantu? Oke, ini kita tidak tahu. Bagaimana kalau kita tanya kakek kita? Siapa kakeknya? Mbah Google. Bagaimana kita tanya Mbah Google? Ya kita bisa manfaatkan. Jadi apa yang ada? Kita punya waktu bersama, kita punya hobi bersama. Paling tidak kita tinggal bersama satu rumah. Ya jangan lalu pulang ke rumah asik sendiri, ketawa ketiwi sendiri dengan teman-teman SMA. Ini istri diabaikan, anak diabaikan, istri mendekat disingkir, anak-anak tanya suruh pergi, kamu mengganggu aja, kamu tidak tahu ayah sedang capek dan sebagainya. Loh, sebetulnya kesempatan, waktu, sarana untuk memperbaiki itu ada di mana-mana. Waktu bersama. Ya, ketika istri minta tolong, ayah, tolong angkatkan ini, angkat sendiri, kamu kan punya tangan loh. Sebetulnya ketika istri minta tolong, kita itu kan investasi. Oke, ini kesempatan baik untuk aku nyenggol istriku. Sudah lama tidak disenggol mesti ya, lalu pura-pura hampir jatuh lalu pegang dan sebagainya. Jadi harus pandai-pandai memanfaatkan situasi apapun. Ya ketika istri minta tolong atau ketika istri memasak sesuatu, ayah mau ini diicipin, enggak, udah kenyang. Udah kenyang. Jadi lalu kita sebetulnya bukan, saudara tanya, Pak, bagaimana caranya? Saya tidak punya kesempatan. Loh, siapa bilang? Kesempatan begitu banyak terbuka, kita yang menyia-nyiakan, kita yang mengabaikan, kita yang meniadakan. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara tanya, Pak, dari mana kami memulai perbaikan dari rumah tangga itu? Dari apa yang ada? Pergunakan kesempatan yang kecil. Pergunakan setiap aktivitas kesempatan sekecil apapun. Istri minta tolong, ya ditolong, ya sambil disenggol. Ya lalu suami memanggil istri, ibu ini ada hal yang bagus ini aku nonton TV kok bagus, nonton aja sendiri. Apa salahnya datang? Oh ya bagus ya ayah ini. Lalu kita bisa ngobrol dan sebagainya. Ya anak makan ditemani, jangan ayah temani aku makan. Kamu sudah besar memang nggak bisa makan sendiri. Loh. Itu kan kesempatan baik ketika anak meskipun sudah besar, ayah, ayo aku ditemani makan, aku mau cerita. Tadi ada yang seru di sekolah. Lalu kita katakan, ayah baru mau nonton TV, makan sendiri. Sudah besar, kamu tahu caranya makan kan? Makan sendiri saja. Loh, itu namanya kita membuang kesempatan. Ya. Lalu saudara bertanya, Pak, bagaimana caranya memperbaiki keluarga? Kesempatan kita buang. Lalu kita tanya, bagaimana caranya memperbaiki keluarga? Dari apa yang ada. Dari apa yang ada, itu gunakan kesempatan. Pak, saya pengen keluarga yang harmonis, yang saling pengertian, yang luar biasa.
anak minta ditemani makan, kita tidak mau. Padahal begitu anak makan, lalu dia cerita, kita temani, kita fokus mendengarkan ceritanya, dia bahagia, dia senang, lalu dia mendengarkan nasihat kita. Loh, itu kan sudah bagian dari keharmonisan. Itu kan bagian dari keharmonisan. Lalu kita tanya caranya bagaimana keluarga saya harmonis. Anak memberi jalan, memberi kesempatan, ayah, ayo harmonis. Kita tolak loh. Loh, kita tolak. Ya Pak, caranya bagaimana supaya saya punya hubungan yang hangat dengan istri saya? Istri saya itu acuh tak acuh loh. Kemarin istrimu minta tolong, ya, supaya dipasangkan galon di dispenser, ya, supaya dipasangkan galon di dispenser. Ya, saya ingat itu. Dia pernah minta tolong dipasangkan galon di dispenser tengah malam, saudara. Tengah malam, alih-alih harmonis itu menyiksa. Lalu saya katakan, begini, besok pagi kenapa sih? Ini tengah malam pasang galon di dispenser. Lalu dia marah, dia pasang sendiri. Ya akhirnya dengan terpaksa, sejujurnya dengan terpaksa. Ya sudah, saya pasang tengah malam. Ya, sepanjang malam itu saya tidur sambil mencucu. Nah, tapi saya menyadari itu sebuah kesalahan. Berikutnya saya sadar, saya tidak akan abaikan kesempatan kalau dia minta tolong airnya di dispenser habis. Saya akan katakan ini kesempatan untuk saya membangun keharmonisan dengan istri saya. Saudara, Pak, saya pengen keluarga yang harmonis. Loh, keharmonisan dimulai dari hal-hal yang kecil. Ya, keharmonisan dimulai dari menolong istri, mendengarkan istri, membantu istri, mendengarkan suami. Suami minta tolong, ibu, ayah pengen teh panas. Lalu kita teriak, di situ ada air panas, di situ ada teh. Ya, memang kamu tidak tahu. Kamu sudah tinggal di rumah ini 5 tahun, kamu tidak tahu di mana air panasnya, kamu tidak tahu di mana tehnya. Buat sendiri. Sudah tua makin manja. Nah, ya rusaklah. Lalu kita bertanya, Pak, caranya bagaimana keluarga yang harmonis? Keluarga yang menyenangkan. Loh, kemarin suamimu memberikan kesempatan. Ya, dia ingin merasakan teh celupnya istri seperti apa. Ya, mungkin rasanya sama saja, ya, tapi itu kan kesempatan. Oh, suamiku minta tolong dibuatkan teh celup, tumben nih, kesempatan. Ya, oh ya ayah, sebentar ya, saya buatkan. Kita buatkan. Ayah mau pisang goreng nggak? Sekalian ini saya gorengkan. Nah, itu namanya kita itu memanfaatkan kesempatan untuk membangun keharmonisan dari rumah tangga. Jangan katakan, Pak, tidak punya kesempatan. Saya katakan setiap hari kesempatan itu terbuka luas. Asal kita tidak mengabaikan, kita tidak marah-marah, kita tidak mengesampingkan, kita tidak membiarkan. Nah, saya mendorong, ya, saudara dan saya pasti punya modalnya. Pasti punya kesempatannya. Apa yang masih kita miliki? Banyak. Yang kita miliki itu banyak. Sangat banyak. Kalau perlu tahu istri sibuk, suami sibuk, tawarkanlah. Ya, tawarkanlah bantuan. Ya, istri sedang menyetrika pakaian. Lalu, ibu, saya bantu ya, saya masukkan mana yang punya adik, punya kakak, punya ayah. Nah, itu kesempatan. Nah, kalau istri nyetrika, pakaian bertumpuk, saudara angkat kaki di ruang keluarga, selonjor, lalu nonton TV, ketawa, ketiwi sendiri, ya, istri lama-lama mangkel itu, ya. Jangan salahkan kalau setrika melayang. Ya, maksud saya begini bahwa jangan katakan kita tidak punya kesempatan. Kita punya begitu banyak kesempatan kecil. Loh, Pak, kok kesempatan kecil? Saya maunya besar. Tidak ada.
Keharmonisan dimulai dari hal-hal yang kecil. Keharmonisan dimulai bagaimana kita menghabiskan waktu bersama. Kita masih punya mungkin berapa ya? Kalau 24 jam, kita keluar 10 jam, kita masih punya 14 jam itu. Bersama dengan istri, bersama dengan anak-anak, mungkin sore hari semua kumpul, tahu anak kita sedang belajar, kita samperin, ya ada yang gimana sekolah, ada yang ayah perlu bantu, papa perlu bantu, kamu pengen apa, kamu mau nggak belajar sambil makan kacang, ini ayah belikan kacang. Nah, saudara bisa ambil inisiatif apapun untuk memulai membangun akan keharmonisan dalam rumah tangga. Jadi mesti fokus ke situ, dan itu setiap hari kita bisa punya kesempatan. Jadi jangan katakan tidak ada kesempatan dan tidak ada waktu, tidak ada sarana. Itu waktu, kesempatan, sarana setiap hari itu terjadi. Ya, kemudian mungkin yang terakhir sebelum Bu Indah sampaikan adalah apalagi kalau saudara dengan istri bisa berkolaborasi. Istri membantu, suami saling membantu, ya jangan abaikan kekuatan kolaborasi, kekuatan sinergi, kekuatan kerjasama. Kalau kita membantu anak kita, satu waktu anak kita akan membantu kita. Kalau kita membantu istri kita, kita ringan tangan dalam artian ya gampang membantu tuh ringan tangan ya, bukan mukul, ya bukan mukul. Ini juga ringan tangan, Pak. Ini bisa mukul dengan cepat. Tapi kalau kita ringan tangan, kita senang membantu akan anggota keluarga kita, satu waktu mereka juga akan membantu kita. Ya, jadi mari kita fokus kepada tujuan keluarga yang menyenangkan, kepada tujuan keluarga yang harmonis. Singkirkan semua penghalang, singkirkan trauma-trauma, kegagalan, belenggu kekecewaan, belenggu kemarahan, kemalasan dan keengganan, dan apa yang kita miliki. Kita punya banyak. Kita punya banyak kesempatan, kita punya. Kalau kita senangkan istri kita, niscaya dia akan menyenangkan kita. Jadi beri dirimu, jangan menuntut yang lainnya. Ingat, setiap kali saya katakan perubahan, perbaikan dalam keluarga selalu dimulai dari saya, bukan kita, saya. Tidak perlu menunggu, lakukan saja. Kita punya banyak kesempatan.